Malam hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk sama-sama berdoa kepada Bunda Maria melalui novena. Ya, silakan Bapak ikut, mic-nya dihidupkan. Terima kasih, selamat malam. Pater, saudara-saudariku, anak-anak sekalian kecintaan Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk sama-sama berdoa kepada Bunda Maria melalui novena Bunda Penolong Abadi. Marilah kita mulai doa novena kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, anak-anak kecintaan Tuhan Yesus, selamat datang dan bertemu kembali dalam doa novena Bunda Penolong Abadi. Sebagai seorang bunda atau ibu, tentunya Maria tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dia adalah ibu rohani terbaik yang diberikan oleh Yesus putranya kepada kita murid-muridnya ketika ia tergantung di kayu salib. Bersandar pada kepengantaraan bunda, seperti yang dilakukannya di Kana ketika pengantin kehabisan anggur, maka saat-saat ini adalah waktu terindah untuk memohon kepadanya. Bersamaan juga pada malam hari ini, tanggal 10 Agustus kita merayakan Santo Laurentius, seorang diakon dan martir yang mengorbankan jiwanya untuk setia kepada ajaran Kristus. Marilah kita mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak. Ya perawan Maria tersuci, Bunda yang penuh belas kasih, anugerahilah kami keinginan dan kebiasaan untuk selalu datang kepadamu dengan kepercayaan. Engkau selalu setia dan datang menolong. Perolehlah bagi kami rahmat mulia, rahmat untuk berdoa kepadamu tanpa henti dengan kepercayaan seorang anak, sehingga kami dapat yakin akan pertolonganmu selalu dan kesetiaanmu sampai akhir. Ya Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami tiba. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan permenungan dari Pater Kopong. Baik, teman-teman, anak-anak yang terkasih, hari ini kita memperingati atau merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan juga sekaligus martir. Maka warna liturgi pada hari ini adalah warna merah yang melambangkan darah pengorbanan karena iman akan Kristus. Santo Laurentius merupakan satu dari 7 diakon agung yang melayani Paus Sixtus kedua pada sekitar tahun 257 sampai 258 itu. Dan singkat cerita bahwa
ketika Paus Sixtus kedua ditangkap oleh serdadu Romawi yang ditugaskan oleh Kaisar Romawi agar menyerahkan seluruh harta kekayaan gereja kepada kaisar, namun itu kemudian ditolak oleh Paus Sixtus kedua, maka Paus Sixtus kedua ditangkap. Ketika Paus Sixtus kedua, hampir sama dengan bacaan Injil hari ini, bahwa seorang sahabat sejati dia akan menyerahkan nyawa dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saat Paus Sixtus ditangkap, Santo Laurentius yang waktu itu masih menjadi diakon, dia menjadi diakon agung, diakon seumur hidup, Laurentius kemudian mengatakan kepada Paus Sixtus kedua, bahwa saya akan mengikutimu kemanapun engkau pergi, hingga kematian. Dan waktu itu Paus Sixtus mengatakan kepada Laurentius, jangan, karena 3 hari setelah saya ditangkap, kamu pun akan mengikuti aku masuk dalam kemuliaan surgawi. Kata-kata Paus Sixtus kedua hampir sama dengan kata-kata sabda Yesus di atas kayu salib kepada seorang penyamun yang bertobat. Dan betul bahwa apa yang dikatakan Paus Sixtus itu benar. 3 hari sesudahnya diakon Laurentius ditangkap. Dan saat itu diakon Laurentius dibujuk, dirayu oleh Kaisar Romawi agar menyerahkan seluruh harta kekayaan gereja kepada Kaisar Romawi. Tugas Laurentius sebagai diakon waktu itu adalah mengurus harta kekayaan gereja dan juga upacara keagamaan. Dan ketika dibujuk dan dirayu oleh Kaisar Romawi, Laurentius menjawab, baik, berikanlah waktu kepada saya agar saya bisa menyerahkan harta kekayaan itu kepada Kaisar. Akhirnya Laurentius diizinkan pulang, dan saat pulang dia mengumpulkan orang-orang miskin di sekitar Romawi dan membagikan seluruh harta kekayaan gereja itu kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu dia membawa orang-orang miskin bersama dengan harta kekayaan yang sudah dibagikan itu menghadap Kaisar Romawi. Di depan Kaisar Romawi, Laurentius mengatakan demikian. Kaisar, ini adalah harta kekayaan gereja. Ini adalah harta kekayaan gereja. Terimalah dan rawatlah mereka dengan baik. Mendapat ucapan Santo Laurentius seperti itu, Kaisar Romawi tersinggung karena merasa diolok. Karena yang diberikan bukan harta kekayaan yang sungguh-sungguh dalam bentuk materi, tetapi orang-orang miskin yang sudah mendapat bagian dari harta kekayaan gereja yang sudah diberikan oleh Laurentius. Maka saat itu Laurentius ditangkap, lalu dipanggang di atas tempat panggangan yang begitu panas, dan saat itu masih bagian sebelah tubuhnya, dia meminta agar tubuhnya dibalikan sehingga seluruhnya dipanggang. Nah, dalam tulisan-tulisan Santo Agustinus ditemukan bahwa Santo Agustinus pun menuliskan bahwa berdoa melalui Santo Laurentius kita akan mendapatkan karunia-karunia kecil yang mendorong kita untuk memohon karunia-karunia yang lebih besar. Yaitu, apa karunia yang lebih besar menurut Santo Agustinus adalah mencintai Yesus Kristus dengan setia. Teman-teman, anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, cinta
yang setia, cinta yang sejati harus membutuhkan pengorbanan. Sama seperti bacaan Injil hari ini. Saya selalu mengatakan, dan dalam setiap refleksi saya, bahwa cinta hanya bisa disebutkan sebagai cinta sejati ketika ada pengorbanan. Dalam kata lain, seperti refleksi saya pada Kamis Putih yang lalu, bahwa mencintai yang paling tidak disukai. Artinya, ketika saya atau teman-teman mengatakan mencintai pasangan Anda, maka cintailah perilaku atau mungkin kata-kata mereka yang paling tidak kalian sukai. Karena hanya dengan mencintai itu, kalian bisa mengorbankan keegoisan, kita bisa mengorbankan keangkuhan, kita bisa mengorbankan kesombongan. Jika kita hanya mencintai yang paling kita sukai, maka yang terjadi adalah kita mudah kecewa, kita mudah sedih, kita mudah marah ketika apa yang kita sukai itu tidak terpenuhi. Maka sebenarnya bacaan Injil hari ini bahwa kita harus jatuh dan mati seperti biji sesawi. Bukan berarti harus mengorbankan nyawa kita seperti para martir. Tetapi mematikan, menguburkan, menyalibkan segala keinginan-keinginan daging kita, segala keegoisan kita, segala kesombongan kita, segala keangkuhan kita, segala tindakan-tindakan kita yang tidak baik harus kita salibkan, harus kita kuburkan, harus kita korbankan, sehingga pada akhirnya membuahkan buah yang baik, buah-buah positif, buah-buah yang benar, yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Maka semoga kita menjadi martir-martir Kristus, seperti Santo Laurentius yang mau mengorbankan keinginan kita, yang mau mengorbankan keegoisan kita, yang mau mengorbankan kesombongan kita hanya demi kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan sesama. Dan kita memulai pengorbanan itu mulai dari keluarga masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Selanjutnya kita masuk pada novena kita. Kita mulai dengan memperteguh iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Ya Maria, Bunda selalu menolong. Pandanglah orang yang berdosa, yang bersujud di bawah kakimu, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadamu. Engkaulah Bunda yang berbelas kasih, kasihanilah kami. Kami mendengar bahwa Engkau disebut tempat pelarian dan harapan bagi para pendosa. Maka jadilah tempat pelarian dan harapan kami, khususnya untuk wujud-wujud doa kami. Ulurkanlah tanganmu kepada kami, orang berdosa, yang mempercayakan diri kepadamu dan membaktikan diri untuk melayanimu selama-lamanya. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kami kepercayaan akan Engkau sebagai janji keselamatan yang pasti demi keselamatan yang abadi. Kami mengakui bahwa di masa lalu kami menyusahkan Engkau karena tidak mempercayakan diri kepadamu, sehingga jatuh ke dalam dosa. Kami tahu hanya dengan bantuan-Mu kami dapat mengatasi diri kami, dan kami juga tahu bahwa Engkau akan membantu kami bila kami berani mempercayakan diri kepadamu. Namun, kami takut bahwa pada saat kami berdosa, kami lalai untuk berseru kepadamu dan masuk ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kami mendambakan rahmat dan kami mohon bantuan-Mu sebanyak yang kami tahu dan sekuat kesanggupan kami. Untuk semua godaan dari neraka, kami boleh berharap kepadamu selama-lamanya dan berkata, "Oh Maria, Bunda selalu menolong. Tolong dan jangan biarkan kami kehilangan Tuhan Allah kami." Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bunda selalu menolong. Tolonglah agar kami menyerukan namamu, karena namamu merupakan pertolongan bagi yang hidup dan keselamatan bagi yang ada dalam sakratul maut. Maria yang tersuci, termanis, terpujilah namamu sejak hari ini dan selanjutnya serta menjadi bagian utama dari hidup kami. Wanita yang kami sayangi, jangan menunda datangnya bantuanmu kepada kami, bila kami berseru kepadamu untuk segala godaan yang akan mempersulit kami. Untuk segala kebutuhan hidup kami akan mengulang-ulang seruan, Maria, Maria, betapa gembira, betapa manis, betapa yakin, dan terhiburnya jiwa kami saat namamu kami sebut dan kami pikirkan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami, yang demi kebaikan kami telah memberikan Engkau nama yang manis, indah, dan berkuasa. Tetapi kami tidak pantas hanya menyebut namamu. Kami akan berseru kepadamu karena kami mengasihimu. Kami rindu agar cinta kasihmu mengingatkan kami untuk selalu berseru kepadamu. Oh Maria, Bunda selalu menolong. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda selalu menolong, Engkau perantara rahmat yang dianugerahkan kepada kami dikala kami sedang susah. Untuk alasan inilah Tuhan menjadikan Engkau begitu berkuasa, begitu mampu, dan begitu baik, sehingga boleh menolong kami dalam kebutuhan kami. Bila kami datang kepadamu, Engkaulah perantara kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk dari diri kami. Maka datanglah kepada kami yang menyerahkan diri kepadamu. Ke dalam tanganmu kami letakkan keselamatan kami yang kekal, dan kepada kami dan kepadamu kami percayakan jiwa kami. Masukkanlah kami dalam bilangan pelayan yang utama. Cukuplah bagi kami bila Engkau mengambil kami di bawah perlindungan-Mu. Jika Engkau melindungi kami tidak akan merasa takut, juga akan dosa-dosa kami, karena Engkau akan mendapatkan bagi kami rahmat pengampunan. Kami tidak takut terhadap roh-roh jahat, karena Engkau lebih berkuasa terhadap kekuatan-kekuatan neraka, dan Yesus sebagai hakim karena doamu mengalirkan hati terkudus-Mu. Justru kami menjadi takut oleh kelalaian kami sendiri yang membuat kami lupa menyerahkan diri kepadamu dan kehilangan jiwa kami. Ya Perawan Maria, dapatkanlah bagi kami pengampunan atas dosa-dosa kami, rasa cinta kepada Yesus yang taat sampai wafat, dan rahmat untuk selalu memohon pertolongan-Mu sepanjang masa. Oh Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Silakan Bung Thomas. Bunda penolong abadi, dengan penuh kepercayaan dan harapan kami berlutut di hadapan-Mu. Belum pernah ada orang yang sia-sia mencari perlindungan-Mu. Semasa hidup-Mu sebagai ibu, Engkau seringkali memberi pertolongan kepada Yesus Putra-Mu. Dengan penuh kasih sayang, Engkau melindungi dan membimbingnya selama masa mudanya. Selama hidupnya di muka umum, Engkau menghiburnya dan memberikan dorongan kepadanya.
Pada saat dia menderita, Engkau mendampingi dan menguatkannya. Demikian juga jadilah bagi kami seorang ibu yang selalu menolong kami. Bunda Maria, kami ingin juga anak-Mu di kayu salib, Putra Ilahi-Mu telah memberikan Dikau sebagai bunda kami, dan Engkau telah menerima kami sebagai anak-Mu. Kami tahu Engkau memberi anak-anak-Mu, khususnya mereka yang menghormati-Mu sebagai bunda penolong abadi. Rahmat dan berkat yang tak terhitung banyaknya untuk jiwa raga mereka. Dengan penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih untuk segala perlindungan bagi kami dan bagi mereka semua. Bunda penolong abadi, jangan biarkan kami sekarang pergi tanpa penghiburan-Mu. Kami selalu memerlukan bantuan-Mu, teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami alami. Bunda Maria, pandanglah kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Jadilah perantara kepada Putra Ilahi-Mu untuk memperoleh anugerah-anugerah yang kami mohon dengan sangat dalam doa ini. Kami berjanji akan berterima kasih kepadamu selama hidup kami, sampai kami datang bersyukur kepadamu di surga. Bunda yang berkuasa, baik bagi kami, Engkau dapat menolong kami, Engkau pasti berkenan menolong kami. Engkau bersedia menolong kami, oh Bunda penolong abadi yang setia, terimalah doa kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Marilah, saudara-saudariku, kita serahkan segala harapan-harapan kita, terlebih di masa yang sulit ini, melalui perantaraan Bunda Maria, agar sekiranya Tuhan mengabulkan segala harapan yang sangat kita rindukan. Silakan yang mau mendaraskan doa permohonannya. Ya Bapa di surga, Engkau menciptakan manusia dan menghibur mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan Dikau, kasih antar sesama anggota keluarga, dan kasih terhadap gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, sertailah para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menyediakan segala kebutuhan bagi rakyat di negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang bijak, demi keselamatan rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih,
Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saudara Wawan, Bapak Tubio, Mbak Titis, dan semuanya lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terutama juga mereka yang terkena pandemi COVID-19 ini. Sudilah kiranya ya Bapa memberikan semangat hidup di dalam diri mereka, semangat juang untuk agar mereka dapat mempunyai semangat untuk sembuh, sehingga melalui obat-obatan yang diminum dan perawatan yang diterima dari perawat dan dokter, kondisi mereka dapat berangsur lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Ya Bapa, terima kasih atas martabat luhur yang Kau berikan kepada mereka. Dan terima kasih bahwa kami boleh menjadi alat-Mu untuk mengasuh mereka. Ya Bapa, kami serahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu. Jagailah mereka agar semakin menyerupai Yesus. Yang semakin besar, semakin bertambah pula hikmat-Nya. Semakin berkenan kepadamu dan juga kepada sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Agung, kami juga berdoa bagi Bapak Suci Fransiskus. Semoga Engkau yang telah memilihnya menjadi gembala tertinggi umat, melindungi memelihara kepemimpinannya dalam tugas penggembalaannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Uskup Agung kami, yang telah Engkau pilih menjadi gembala kami. Kami berdoa juga bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Kiranya Engkau mendampingi mereka dengan roh kekuatan, agar mereka selalu dikuatkan dalam menjalani tugas pengembalaannya, dalam membimbing kami umatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, melalui pengantaran Bunda Maria yang selalu menolong, kami juga berdoa mohon anugerah kesehatan dan kesembuhan bagi imam kami, konfrater kami, Pastor Kosmas MSF, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena terpapar COVID-19. Semoga Engkau meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapannya, dan menganugerahkan kesehatan dan kesembuhan kepadanya melalui Bunda kami, Bunda Gereja dan Ratu para Imam, Bunda Maria yang selalu menolong. Kami juga berdoa, mohon kebahagiaan abadi hamba-Mu, Imam-Mu, Pastor Olivier Mer, Imam berkebangsaan Prancis dan provinsial SMM Prancis yang dibunuh kemarin oleh pengungsi yang baru keluar dari penjara. Semoga Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan Pater Olivier Mer dan menganugerahkan kepadanya kebahagiaan abadi di dalam kerajaan surga, bersekutu bersama Yesus Kristus Putra-Mu dalam persatuan dengan para kudus. Dan semoga Engkau pun senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai para imam, biarawan, biarawati di seluruh Prancis, dan juga menyertai perjalanan peziarahan Gereja Katolik di Prancis yang hari-hari ini selalu mengalami penindasan, selalu mengalami penganiayaan dari para teroris dan kaum radikalis. Semoga melalui pengantaran Bunda Maria yang selalu menolong, Bunda Gereja kami, Engkau senantiasa melindungi dan menyelamatkan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, dan kerabat kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Teladan hidup mereka merupakan warisan bagi kami ya Bapa yang masih berjuang di dunia ini. Kami percaya
bahwa mereka yang telah Kau panggil mendahului kami menghadap-Mu, saat ini boleh mengalami kehidupan kekal bersama-Mu, bahagia bersama-Mu di surga. Namun bila di antara mereka masih ada hambatan untuk menerima karunia-Mu itu, ampunilah dosa-dosa mereka. Semoga persatuan kami dengan mereka tetap berlangsung kendati berada di tempat yang berbeda. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak keponakan kami, Nino, yang hari ini berulang tahun yang pertama, semoga sekiranya melalui perantaraan Bunda Maria untuk senantiasa melindungi, menjaga, dan membimbing dia dalam tumbuh kembangnya, melalui orang tuanya, melalui Kamis yang ada di sekelilingnya, agar dapat membimbingnya menjadi anak yang baik, yang menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Marilah kita sama-sama hening sejenak untuk menyampaikan intensi permohonan kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, melalui perantaraan Bunda Maria kami memohonkan segala harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya segala yang kami rencanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa penyerahan silakan Bung Happy. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah Engkau menjadi Ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putra-Mu Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan Putra-Mu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kekuasaannya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putra-Mu itu, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita semua, keluarga, teman-teman, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan di mana saja pun mereka berada, serta istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Bung Iva. Terima kasih Romo Ivet.